천진 나만 청순 가련 새침한 척 이젠 지쳤나 귀찮아 매일 뭐해 어디야 밥은 잘자 baby 자기. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, silahkan dipimpin doanya. Nah, pada hari ini apakah ada yang tidak hadir? Alhamdulillah hadir semua ya. Sebelum kita lanjut ke materi, Ibu memiliki sebuah kalimat motivasi untuk kalian semua. Silakan lihat pada tampilan PPT yang sudah Ibu tampilkan di depan. Nah, di situ terdapat kalimat manjada wa jada. Ada yang tahu apa arti dari kalimat tersebut? Silahkan angkat tangan. Ya, Mbak Dina, silahkan. Nah, betul sekali Mbak Dina. Jadi, arti dari kalimat manjada wa jada itu adalah siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan bisa atau mampu. Maksudnya gimana? Ketika kita memiliki suatu cita-cita atau keinginan, maka kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh agar cita-cita itu tercapai. Misalkan kita ingin mendapatkan nilai 100 pada ulangan harian matematika, maka apa yang harus kita lakukan? Kita harus belajar dengan sungguh-sungguh. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang bab transformasi geometri, di mana transformasi geometri ini memiliki 4 macam. Yang pertama yaitu translasi, yang kedua rotasi, yang ketiga refleksi, dan yang keempat yaitu dilatasi. Nah, kita akan mempelajari translasi terlebih dahulu. Nah, pada pembelajaran hari ini Ibu akan menggunakan metode ceramah dan juga diskusi kelompok. Jadi, nanti kalian akan berdiskusi sesuai dengan kelompok yang akan Ibu bagi. Setelah mempelajari translasi pada hari ini, nanti siswa diharapkan dapat menemukan konsep translasi dengan kaitannya dengan konsep matriks. Kemudian siswa juga dapat menemukan matriks translasi dengan pengamatan pada titik-titik dan bayangannya. Nah, sebelumnya Ibu akan membagi kelompok terlebih dahulu. Jadi kelompoknya ini terdiri dari 4-5 siswa. Karena di sini ada 20 siswa, maka Ibu bagi menjadi 5 kelompok. Jadi satu kelompoknya terdiri dari 4 siswa. Nah, nanti kelompok 1 silahkan mengerjakan diskusinya di depan sini. Kemudian kelompok 2 di sini. Kemudian kelompok 3 di belakangnya kelompok 2. Kelompok 4 di belakangnya kelompok 1. Dan kelompok 5 nanti di belakang. Nah, kita lanjut ke materi ya. Materi translasi. Di sini adakah yang tahu apa itu translasi? Silakan angkat tangan. Ya, Mas Rizky, silakan. Nah, betul sekali Mas Rizky. Jadi, translasi merupakan perubahan objek dengan cara menggeser objek tersebut dari satu posisi ke posisi yang lain dengan jarak tertentu. Nah, adakah yang masih ingat bidang Kartesius? Adakah yang masih ingat bagaimana cara
menggambar titik pada bidang kartesius, nanti kita akan menggunakan konsep tersebut untuk mengerjakan translasi. Nah, kita akan menggunakan bidang kartesius untuk menemukan konsep translasi. Jadi kita gambar dulu bidang kartesiusnya. Di sini X, di sini Y. Ini titik 0. Misalkan kita memiliki sebuah titik A. Kita tulis di sini. A ini memiliki koordinat X, Y. Jadi X-nya di sini, kemudian Y-nya di sini. Nah, kemudian titik A ini kita geser sehingga bayangannya berada di sini, yaitu berupa titik A aksen yang memiliki koordinat X aksen, Y aksen. Nah, berarti X aksen ini berada di sini. Kemudian Y aksen ini berada di sini. Nah, titik A ini mengalami sebuah pergeseran atau translasi. X mengalami pergeseran sepanjang A sehingga menjadi X aksen. Kemudian Y ini mengalami pergeseran sepanjang B sehingga menjadi Y aksen. Nah, translasi ini dapat kita tuliskan menjadi translasi titik A ini dapat kita tuliskan menjadi titik A yang berkoordinat X, Y. Kita translasikan sepanjang A, B sehingga menghasilkan bayangan A aksen yang memiliki koordinat X aksen, Y aksen. Sampai di sini adakah yang ingin ditanyakan? Belum ya? Nah, X aksen ini dapat kita cari dengan menjumlahkan X dan A. Kemudian Y aksen ini dapat kita cari dengan menjumlahkan Y dengan B. Sampai di sini paham? Nah, kita lanjut ke contoh agar lebih paham ya. Untuk contohnya, misalkan titik A memiliki koordinat 2,3, kita ditranslasikan sepanjang 2,2. Maka koordinat bayangan dari titik A tersebut adalah, kita harus mencari X aksen dan Y aksen. Bagaimana kita mencarinya? Nah, dengan rumus ini tadi. Jadi X aksen sama dengan X ditambah A. Berapa X-nya? Sama dengan 2. Kemudian berapa A-nya? Sama dengan 2. Maka 2 ditambah 2 sama dengan 4. Kemudian kita
kita cari Y aksennya dengan menambahkan Y dan B. Berapa Y-nya? 3. Kemudian berapa B-nya? 2. Jadi 3 ditambah 2 sama dengan ya 5. Jadi koordinat dari bayangan titik A atau A aksen adalah 4,5. Nah, kemudian bagaimana jika contoh ini kita terapkan pada bidang kartesius? Nah, kita buat dulu bidang kartesiusnya. Di sini X, di sini Y. Nah, titik A-nya tadi berkoordinat 2,3. Maka X-nya ini Y-nya. Kita tarik. Sehingga A berada di sini, yaitu 2,3. Kemudian ditranslasikan sepanjang 2,2. Berarti Y-nya kita geser sebanyak 2 titik, dan kemudian Y-nya juga kita geser sebanyak 2 titik. Nah, kita geser 1, 2, sehingga X aksennya berada di sini, yaitu 4. Kemudian Y-nya kita geser sebanyak 2 titik, sehingga menjadi 5. Kemudian kita tarik. Sehingga A aksennya berada di sini dan memiliki koordinat 4,5. Nah, hasilnya sama kan? Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Belum ya? Ya. Kemudian translasi ini juga bisa dikerjakan menggunakan konsep matriks. Bagaimana matriksnya? Maka kita lihat tadi, untuk mencari X aksen yaitu dengan cara, nah betul, menambahkan X dengan A. Kemudian untuk mencari Y aksen yaitu dengan menambahkan Y dan B. Jika rumus ini kita ubah ke dalam konsep matriks, maka menjadi X aksen, Y aksen sama dengan X, Y ditambah A, B. Nah, supaya lebih paham, kita lanjut ke contohnya saja. Tadi titik A yaitu koordinatnya 2,3. Kemudian ditranslasikan sepanjang 2,2. Maka X aksen dan Y aksennya dapat kita cari dengan X-nya berapa? 2. Kemudian Y-nya 3. Kemudian masukkan A dan B. A-nya berapa? Ya, 2. Kemudian B-nya ini 2. Nah, kemudian kita kerjakan dengan menggunakan konsep penjumlahan pada matriks, sehingga 2 ditambah 2, kemudian 3 ditambah 2. Jadi kita mau mengerjakan translasi menggunakan rumus ini, menggunakan bidang kartesius dan matriks, pasti hasilnya sama. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Apakah sudah paham semua?
Alhamdulillah sudah ya. Nah, selanjutnya silakan kalian berkelompok sesuai dengan kelompok yang sudah Ibu bagi tadi. Kelompok 1, masih ingat tempatnya kan? Nah, silakan bergabung dengan kelompoknya. Kemudian silakan LKS yang Ibu bagikan dikerjakan sesuai dengan waktu yang sudah tertera di situ. Nah, silakan mulai diskusi kelompoknya. Bagaimana kelompok 1? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum ada ya. Nah, kelompok 3 ada yang ingin ditanyakan? Belum ada juga, alhamdulillah. Kelompok 2 sudah paham? Sudah, alhamdulillah. Kelompok 4 belum ada pertanyaan juga. Nah, kelompok 5 belum ada pertanyaan juga. Nah, berarti sudah paham ya. Silakan dilanjutkan diskusinya. Nah, waktu diskusinya sudah habis. Silakan salah satu kelompok dapat mempresentasikan ke depan untuk hasil diskusinya. Siapa? Kelompok mana? Kelompok 3, ya silakan. Nah, mari kita beri tepuk tangan kepada kelompok 3. Bagus sekali. Selanjutnya silakan kalian kembali ke tempat duduk kalian masing-masing. Nah, sudah ya. Nah, Ibu akan membagikan soal evaluasi tentang materi translasi yang sudah kita pelajari hari ini. Silakan dikerjakan selama 7 menit. Sudah mendapatkan soal semua? Nah, jika sudah, silakan dikerjakan. Nah, waktunya sudah habis, silakan dikumpulkan ke depan ya. Nah, sudah semua? Sudah. Nah, selama diskusi tadi, kelompok yang paling aktif adalah kelompok 3. Yeay. Mari kita beri tepuk tangan kepada kelompok 3. Nah, agar kalian lebih memahami tentang materi translasi, silakan kerjakan latihan soal 4 pada halaman 42. Kemudian pelajari juga materi selanjutnya, yaitu materi rotasi ya di rumah. Nah, apakah ada pertanyaan mengenai materi translasi? Tidak ada? Jadi, jika kita ingin mencari bayangan dari suatu titik A setelah ditranslasikan, yaitu dengan cara ya menambahkan koordinat titik A dengan titik translasinya sehingga didapatkan koordinat dari titik bayangan. Nah, sudah jelas semua ya? Alhamdulillah. Karena sudah tidak ada pertanyaan, maka cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 천진 나만 청순 가련 새침한 척 이젠 지쳤나 귀찮아 매일 뭐해 어디야 밥은 잘자 baby 자기